5 sekawan, ke sarang penyelundup. Bagian 5, si hangus. Si hangus berlari-lari menuruni tangga. Dikejarnya George yang berjalan terus menuju mobil. Julian dan kedua adiknya itu mengejar pula. Maribel ikut dari belakang, setelah menutup pintu dengan hati-hati. Saat itu George sampai di sisi sebuah pintu kecil yang juga terdapat di bagian depan rumah itu. Si hangus berhasil mengejarnya, lalu menolakkannya masuk ke pintu itu. Kemudian disuruhnya anak-anak masuk semua, termasuk Tim. "Jangan kau dorong aku," kata George marah. "Nanti digigit oleh Tim." "Tak mungkin," jawab si hangus sambil tertawa nyengir. "Anjing selalu suka padaku. Biar kau kutempeleng, dia pasti cuma akan mengibas-kibaskan ekornya saja." Mereka berada dalam sebuah lorong gelap. Di ujungnya ada sebuah pintu lagi. "Tunggu sebentar di sini," kata si hangus. "Kulihat dulu, keadaan di luar aman atau tidak. Aku tahu ayah tiriku ada di rumah. Kalau ia sampai melihat anjingmu, kalian pasti langsung disuruh masuk lagi ke dalam mobil dan dipulangkan dengan segera. Hal itu tak boleh terjadi, karena aku sudah gembira sekali atas kedatangan kalian." Si hangus nyengir lagi. Anak-anak senang melihatnya. Begitu pula George, walau ia masih agak kesal karena didorong dengan kasar. Tangannya memegang kalung leher Tim erat-erat. Julian beserta ketiga saudaranya merasa agak ngeri terhadap Pak Lenoir. Rupanya ayah tiri si hangus itu sangat galak. Si hangus berjingkat-jingkat menghampiri pintu yang terdapat di ujung lorong, lalu membukanya dengan hati-hati. Ia mengintip sebentar keluar, lalu kembali mendatangi anak-anak yang masih menunggu. "Aman," katanya. "Kita sekarang ke kamar tidurku, melalui lorong rahasia. Dengan begitu takkan ada yang akan memergoki. Kalau sudah di kamarku, kita bisa merundingkan rencana penyembunyian anjingmu." "Nah, sudah siap semuanya." Lorong rahasia. Kedengarannya mengasyikkan juga. Dengan hati berdebar-debar anak-anak menyelinap masuk ke kamar yang terdapat di balik lorong itu. Kamar itu gelap. Dindingnya berlapis dengan papan berwarna gelap, kelihatannya antik. Rupanya semacam ruang kerja, karena di dalamnya terdapat sebuah meja besar. Buku-buku berjajar dalam rak yang terdapat sepanjang dinding. Tak ada orang dalam kamar itu. Si hangus menghampiri sebidang papan pelapis dinding. Tangannya meraba-raba sebentar, lalu menekan suatu tempat tertentu. Seketika itu juga papan pelapis menggelincir ke samping. Si hangus memasukkan tangannya ke dalam rongga di balik papan, lalu menarik sesuatu yang ada di situ. Sebidang papan yang lebih besar dan letaknya di bawah papan pertama menggeser ke samping pula. Di baliknya nampak sebuah lubang yang cukup besar dan dapat dimasuki oleh anak-anak. "Kita masuk ke dalam," bisik si hangus. "Tapi jangan ribut-ribut." Anak-anak masuk satu persatu. Si hangus paling akhir. Sesudah berada di dalam lubang, ditekannya lagi sesuatu yang menyebabkan kedua papan pelapis dinding tertutup kembali. Anak-anak berdiri dalam gelap. Tetapi hanya sebentar saja, karena dengan segera si hangus menyalakan senter. Ternyata mereka berada dalam sebuah lorong sempit berdinding batu. Lorong itu sempit sekali, sehingga tak mungkin dua orang saling berpapasan dalamnya. Kecuali apabila mereka sangat kurus. Si hangus menyerahkan senternya pada Julian yang berdiri paling depan. "Kau harus berjalan terus, sampai menjumpai sebuah tangga batu," kata si hangus. "Kau naiki tangga itu. Sesampai di atas lalu belok ke kanan. Sudah itu lurus saja sampai tidak bisa lagi, karena terhalang dinding. Kalau sudah sampai di sana, akan kukatakan apa yang harus kau lakukan selanjutnya." Julian berjalan mendului, sambil memegang senter. Lorong sempit itu lurus sekali. Anak-anak berjalan menyelinap. Tempat di situ bukan hanya sempit, tetapi juga rendah. Langit-langitnya, hanya Anne dan Maribel saja yang tak perlu membungkuk. Anne merasa agak kurang enak. Ia memang tak menyukai tempat-tempat sempit dan tertutup. Di tempat yang seperti itu, ia lantas teringat pada mimpi buruk yang kadang-kadang dialaminya, yaitu terjebak di salah satu tempat yang tertutup rapat. Karena itu ia merasa lega ketika mendengar Julian berkata, "Kita sampai di tangga, sekarang kita harus ke atas." "Hei, jangan ribut," bisik si hangus. "Saat ini kita sedang lewat di balik kamar makan. Dari situ juga ada jalan masuk ke lorong ini." Seketika itu juga anak-anak terdiam. Mereka berusaha untuk berjalan berjingkat-jingkat. Tetapi tidak mudah berjalan dengan cara begitu, karena mereka pun harus membungkukkan badan. Mereka menaiki 14 anak tangga. Jalannya curam dan agak memutar.
Sesampai di atas Julian membelok ke kanan. Lorong yang dilalui sesudah itu condong ke atas, dan sama sempitnya seperti yang pertama. Menurut perasaan Julian, seseorang yang berbadan gemuk pasti tak bisa lewat di situ. Ia berjalan terus. Tiba-tiba ia terkejut, karena nyaris membentur dinding yang menghadang di depannya. Dinding itu tak berpintu. Julian menyorotkan cahaya senter yang dipegangnya ke atas, lalu mengarahkannya ke bawah. Dari belakang terdengar suara si hangus berbisik. Arahkan cahaya senter ke atas, ke tempat dinding di depanmu bertemu dengan langit-langit. Di situ ada sebuah pegangan yang terbuat dari besi. Kau tekan pegangan itu kuat-kuat. Julian menyorotkan cahaya senter ke atas. Dilihatnya pegangan yang dimaksudkan oleh si hangus. Dipindahkannya senter ke tangan kiri, lalu dipegangnya tangkai besi itu dan ditekannya kuat-kuat. Tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun, sebongkah batu besar berbentuk persegi empat yang terdapat di tengah dinding yang menghadang tergeser ke depan dan kemudian ke samping. Di depannya menganga sebuah lubang. Julian tercengang. Tangannya melepaskan pegangan besi. Disorotkannya cahaya senter ke dalam lubang. Ia tak melihat apa-apa. Lubang itu gelap sekali. Masuk sajalah, bisik si hangus dari belakang. Tak perlu khawatir, karena kau akan sampai di dalam sebuah lemari besar di kamar tidurku. Masuk saja, Julian, kami menyusul. Tak ada orang dalam kamarku. Julian merangkak melewati lubang yang menganga. Dan benarlah, ia sampai dalam sebuah lemari yang lapang. Dalam lemari bergantungan pakaian kepunyaan si hangus. Julian maju sambil meraba-raba, lalu membentur daun pintu. Ketika pintu itu dibuka, dengan segera cahaya matahari memancar ke dalam lemari, menerangi jalan masuk dari lorong rahasia. Anak-anak masuk satu persatu lewat lubang di dinding. Menggerapai-gerapai sebentar di tengah pakaian yang bergantungan, lalu muncul dalam kamar dengan mata terkejap-kejap karena silau. Tim berjalan sambil merapatkan diri pada George. Selama melewati lorong sama sekali tak terdengar suaranya. Ia tak suka berjalan di tempat segelap itu. Lega rasanya, karena kembali berada di tempat terang. Si hangus masuk paling akhir. Lubang di dinding ditutupnya kembali, dengan jalan mendorong batu yang tergeser kembali ke tempat semula. Kelihatannya mudah saja ia melakukannya, walau Julian tak tahu dengan cara bagaimana. Mestinya memakai poros yang berputar, pikirnya. Si hangus nyengir memandang tamu-tamunya. George memegang kalung leher Tim. Kau bisa melepaskannya sekarang, George, kata si hangus. Di sini kita aman. Kamarku dan kamar Maribel agak terpisah dari bagian rumah yang selebihnya. Kedua kamar kami berada di bagian yang terpisah. Kalau mau kemari dari rumah induk, harus melewati lorong panjang. Ia membuka pintu kamar untuk menunjukkan maksudnya pada para tamu. Di sebelah kamarnya masih ada kamar lagi. Itulah kamar tidur Maribel. Dan setelah kamar itu terdapat sebuah lorong panjang. Lorong itu berlantai dan berdinding batu. Lantainya dilapisi dengan hamparan. Dekat ujungnya terdapat sebuah jendela besar, untuk memasukkan sinar matahari. Sedang di ujungnya sendiri ada pintu. Pintu itu besar dan terbuat dari kayu kokoh. Pintu itu tertutup. Kalian lihat sendiri, kita di sini aman, kata si hangus. Tim boleh menggonggong semaunya, toh tak ada orang yang akan mendengar, kecuali kita. Kalau begitu tak pernah ada orang datang kemari. Tanya Anne dengan heran. Lantas, siapa yang membereskan kamar kalian? Sarah. Ia melakukannya setiap pagi, ujar si hangus. Tapi selain dia, tak ada lagi yang datang kemari. Lagi pula kalau ada orang membuka pintu lorong, aku bisa tahu dengan segera. Sambil berkata begitu, si hangus menunjuk ke pintu di ujung lorong. Anak-anak memandangnya dengan heran. Bagaimana caranya? Tanya Dick. Aku memasang sebuah alat listrik dalam kamar ini. Begitu pintu lorong terbuka, alat itu akan berbunyi mendesum, kata si hangus dengan nada bangga. Begini sajalah, aku sekarang membuka pintu itu. Kalian dengar sajalah nanti. Si hangus bergegas menuju ke pintu besar di ujung lorong, lalu membukanya. Seketika itu juga dalam kamarnya terdengar bunyi mendesum pelan. Anak-anak kaget karenanya. Tim ikut kaget. Dengan segera telinganya tegak. Ia menggeram-geram. Si hangus menutup pintu, lalu berlari lagi ke tempat anak-anak berdiri. Kalian dengar bunyinya? Bagus idenya, bukan? Aku selalu sibuk dengan ide-ide seperti itu. Anak-anak merasa bahwa mereka berada di tempat aneh. Mereka memandang ke sekeliling kamar. Perabotnya biasa saja, seperti umumnya kamar anak laki-laki.
termasuk keadaannya yang agak acak-acakan. Jendelanya ada satu, berukuran besar dan dengan kaca kecil-kecil berbentuk belah ketupat. Jendela rumah-rumah kuno memang banyak yang begitu bentuknya di Inggris. Anne pergi ke jendela dan memandang keluar. Terdengar bunyi napasnya tersentak. Rupanya ia kaget, karena tak menyangka akan melayangkan pandangan dari atas tebing yang sangat curam. Sarang penyelundup dibangun di puncak bukit. Dan tebing di sisi rumah tempat kamar anak-anak berada curam sekali, jauh di atas daerah rawa yang terhampar di bawahnya. Astaga, serunya kaget. Alangkah curamnya. Mary rasanya memandang ke bawah. Anak-anak berdesak-desakan ingin ikut melihat. Mereka memandang ke bawah sambil membisu. Memang, agak ngeri juga rasanya. Matahari bersinar menerangi puncak bukit. Tetapi daerah sekitarnya tertutup kabut putih. Di mana-mana hanya kabut saja yang nampak. Rawa-rawa dan laut tersembunyi dari pandangan mereka. Bagian rawa yang nampak hanya yang di bawah mereka saja, di kaki tebing curam. Kalau kabut ini lenyap, kita bisa melayangkan mata sampai ke laut di seberang daerah rawa ini, kata si Hangus. Pemandangannya indah sekali. Tak bisa dikatakan dengan jelas di mana akhir daerah rawa dan mana yang laut. Pokoknya laut biru sekali warnanya. Bayangkan, di zaman dulu daerah sekitar sini semuanya lautan. Dan bukit ini dulunya sebuah pulau. Ya, kami sudah mendengarnya dari seorang pemilik rumah makan di mana kami tadi singgah sebentar, kata George. Tahukah kau kenapa laut kemudian surut? Tidak, jawab si Hangus. Kata orang batas pantai makin lama makin surut jauh ke tengah. Sudah ada rencana untuk mengeringkan daerah rawa ini dan menjadikannya tanah pertanian. Tapi entah kapan rencana itu akan benar-benar dilaksanakan. Aku tak senang pada rawa, kata Anne sambil bergidik. Entah kenapa, tapi bagiku rawa memberikan kesan jahat. Terdengar suara Tim mendengking pelan. George teringat bahwa anjingnya itu masih harus disembunyikan. Mereka masih harus mengatur rencana untuk itu. Karenanya ia lantas memandang si Hangus. Kau tadi sungguh-sungguh bermaksud hendak menyembunyikan Tim? Tanyanya, akan kita taruh di mana? Apakah bisa diberi makan di tempat persembunyiannya? Tim harus banyak bergerak. Jangan lupa, ia bukan seekor anjing kecil yang bisa diselundupkan dengan gampang ke salah satu sudut. Semuanya bisa diatur, kata si Hangus. Jangan khawatir, aku sendiri senang pada anjing. Aku gembira sekali, karena Tim ada di sini. Tapi harus kuperingatkan, kalau sampai ketahuan oleh ayah tiriku, bisa saja kita akan dipukul olehnya. Dan sesudah itu kalian diusir pulang. Kenapa ayahmu tak suka pada anjing? Tanya Anne dengan heran. Mungkin dia takut. Tidak, kurasa ia tak takut pada anjing. Pokoknya ia tak mau ada anjing dalam rumah ini, jawab si Hangus. Alasannya tentu ada, tapi aku tak tahu kenapa. Ayah tiriku memang agak aneh. Apa maksudmu? Tanya Dick. Yah, tingkah lakunya selalu penuh rahasia, kata si Hangus. Tamunya aneh-aneh. Dan kalau datang selalu secara diam-diam, tanpa diketahui orang. Aku sudah pernah melihat sinar lampu di atas menara rumah ini. Lampu itu bersinar pada malam-malam tertentu. Aku tak tahu siapa yang menyalakan lampu di situ, dan untuk apa. Sudah pernah ku coba menyelidikinya, tapi tak berhasil. Apakah, mungkinkah ayahmu penyelundup? Tanya Anne sekonyong-konyong. Kurasa bukan, jawab si Hangus. Tapi di sini memang ada seorang penyelundup. Setiap orang mengetahuinya. Kalian lihat rumah di sebelah kanan itu, yang letaknya agak sebelah bawah dari sini. Nah, disitulah tempat tinggalnya. Orangnya kaya raya, namanya Pak Barling. Bahkan polisi pun tahu bahwa ia penyelundup. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kaya raya, orang itu juga sangat berkuasa di daerah ini. Jadi ia bisa berbuat semaunya saja. Dan ia tak pernah mau disaingi orang lain. Selama ia masih aktif, takkan ada orang lain yang berani jadi penyelundup pula di Bukit Buangan. Rupanya tempat ini sangat menarik, ujar Julian. Menurut perasaanku, tempat ini penuh dengan kejadian-kejadian yang mendebarkan hati. Ah, mana, bantah si Hangus. Di sini sebenarnya tak pernah terjadi apa-apa. Itu cuma perasaanmu saja, karena rumah ini sudah sangat tua. Banyak gang, lorong dan terowongan tersembunyi. Seluruh bukit ini penuh dengannya. Lorong-lorong dalam cadas itu dulu dipergunakan sebagai jalan lewat oleh penyelundup. Julian hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Ia tertegun. Anak-anak memandang si Hangus. Alat pemberi isyaratnya yang tersembunyi tiba-tiba mendesum.
Ada orang membuka pintu di ujung lorong.